Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi di ibadah online tanggal 7 Februari 2021 bersama Kak Kesya, Kak Feni. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau mengawali dengan berdoa. Semuanya coba pasang sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Telah berikan pada kami untuk tetap mengikuti ibadah online ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau tolong kami, bimbing kami dan penuhi kami dengan hadirat-Mu. Karena kami ingin memuji muliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Buka hati kami juga Tuhan untuk menerima firman-Mu dan menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Duh, bosen. Ngapain ya anaknya ya? Aku tahu. Aku mau nonton YouTube aja. Mumpung hari ini hari Minggu, aku bisa nonton video yang banyak, Pol. Nonton apa ya anaknya hari ini? Notifikasi apa sih ini kok ganggu? Aku kan sudah berdoa tadi pagi waktu bangun tidur. Sebelum makan aku juga udah berdoa. Kok ini aplikasinya suruh aku berdoa lagi? Ganggu. Udah, aku lanjut nonton aja. Kok muncul lagi? Kok dia tahu ya aku nggak mau berdoa? Lagian, aku tuh bingung harus ngomong apa kalau berdoa terus. Duh, gimana sih ini? Ganggu, tutup. Ada notifikasi nih. Halo, dengan siapa di mana ini? Lah, ini siapa? Oh iya, belum kenalan. Halo, nama saya adalah Profesor Elsa. Saya akan menjawab semua pertanyaan di aplikasi Ayo Berdoa. Ada yang bisa Prof bantu? Halo, Profesor Elsa. Namaku Ani. Ani mau tanya-tanya boleh nggak, Profesor? Halo Ani, mau tanya apa ini? Banyak. Siap-siap dulu. Jadi, Ani mau tanya, Prof tahu nggak artinya berdoa, kapan berdoa, makan di mana, kok makan di mana? Artinya berdoa, berdoa di mana, kapan berdoa, gimana cara berdoa, terus Tunggu. Pertanyaannya satu-satu ya. Yang pertama mau tanya apa dulu nih? Oke, pertanyaan pertama dari Ani, Profesor tahu nggak berdoa itu apa sih, Prof? Oh, biar lebih gampang, Prof akan ke Ani sekarang ya. Tungguin Prof ya. Oke, yang pertama ya, kita mulai. Jadi, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan Yesus. Bahasa gampangnya, ini waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi ngobrol-ngobrol tentang apa ya, Prof? Wah, ngobrol-ngobrolnya itu banyak banget. Kita pertama nih, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengagungkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita bisa cerita apa aja yang kita alami pada hari itu. Oh gitu, jadi itu ya Prof artinya berdoa? Iya, betul sekali. Oke. Oh, terus Prof, kita tuh kalau berdoa sebenarnya berdoa ke siapa sih? Buat siapa? Nah, kita berdoa itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi kita berdoa buat orang lain juga. Seperti Tuhan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Ayo kita buka di Yohanes 17 ayat 9. Oke, apa tuh Prof isinya? Nih, Bacain dong, kita Prof. baca ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, di sini kata aku ini adalah Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Jadi, kita kalau berdoa, jangan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa juga buat orang lain. Oh gitu ya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Ani juga pengen kayak Tuhan Yesus, berdoa buat orang lain.
Siapa yang di sini suka baca Alkitab? Saya. Kenapa Kak Kesya? Kata kakak sekolah minggu, kalau kita suka baca Alkitab, kita akan bertumbuh terus tambah dewasa dalam Tuhan. Betul banget. Jadi kita membiasakan ya suka baca Alkitab. Yuk kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita suka baca kitab suci, berdoa terus, lalu suka memuji memuliakan nama Tuhan dan ikut ibadah terus, itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Betul nggak, Kak? Setuju banget. Siapa di sini yang menyayangi Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Saya. Yuk kita nyanyikan ya. Ikuti Kak Kesya ya. Siap. Yuk semuanya siap-siap. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Everybody ready? Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. 1, 2. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now. Come on now, let's open up the book.
sungguh-sungguh ya menerima firman Tuhan. Tuhan, aku memuji-Mu. Tuhan, aku menyembah-Mu. Tuhan, aku menyembah-Mu. Dan aku mau setia Tuhan sampai akhir hidupku.
Tuhan Yesus ajari aku untuk berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus ajari aku untuk berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Tuhan Yesus ajari aku untuk berdoa setiap waktu dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Dan mengikuti setiap firman-Mu sampai akhir hidupku. Prof, Ani tanya lagi boleh kan ya? Boleh dong, mau tanya apa nih? Nih, kalau misalnya kita berdoa itu boleh di mana aja sih, Prof? Kita berdoa itu in everywhere. Everywhere. Oh, everywhere. Oh iya, iya. Kalau itu Ani tahu. Oke, tapi kalau yang paling baik itu doa di mana, Prof? Kita bisa berdoa di sebelumnya kita buka dulu nih di Alkitab. Oh, buka Alkitab lagi? Iya. Oke. Kita buka di Matius 6 ayat 6. Yuk. Apa tuh, Prof, isinya? Oke, Prof bacain ya. Oke. Matius 6 ayat 6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau berdoa itu sebaiknya kita ada di tempat yang sepi. Oh, kenapa, Prof? Biar apa? Nah, kan kalau kita berdoa itu ngomongnya sama Tuhan Yesus ya. Kalau kita berdoa di tempat yang rame, kita jadi nggak konsen tuh. Kita mau ngomong apa, keganggu. Gitu. Oh, bener-bener, Prof. Ani juga kadang-kadang tuh ya, kalau denger lagu K-pop sedikit, Ani tuh pasti keganggu. Pasti pengen joget-joget gitu, Prof. Nah, gitu kan? Oke, berarti kalau doa harus di tempat yang Sepi. oke. Biar fokus, biar konsentrasinya nggak kepecah. Oh, iya. Oke. Sekarang Ani tahu kalau doa harus di tempat yang sepi. Terus nih, Prof, Ani juga penasaran, kenapa sih kita harus berdoa? Memangnya manfaatnya apa? Nah, kita berdoa itu supaya kita nggak gampang diganggu sama iblis yang bisa menyerang kapan aja. Oh, ada lagi nggak, Prof? Ada nih, kita berdoa itu supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang melimpah. Terus kita bisa merasa lebih kuat untuk menjalani hari-hari. Dan kita juga bisa merasa tenang dan damai. Oh, gitu ya. Ya, ini Prof mau tunjukin ayatnya ya. Oke. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7. Kita Oke. buka dulu ya. Bacain lagi dong, Prof. Oke, Prof bacain ya. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Seperti itu. Oh gitu. Jadi manfaat berdoa itu banyak ya Prof ternyata ya. Dan ternyata berdoa itu penting banget. Oke, Ani jadi tahu juga nih sekarang. Ih, asik nih tanya-tanya sama Prof. Ani jadi seneng. Oh ya, terus ya Prof ya, kan kadang kalau Ani tuh dibilang berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan. Sebenarnya kapan aja sih Prof kita tuh harus berdoa? Nah, kita berdoa ini bisa kapan aja. Oh, kapan aja juga. Oke. Bisa waktu bangun tidur, bisa waktu mau tidur, bisa waktu makan nih biasanya ya. Oh iya ya. Atau kalau kita mau pergi ke mana-mana. Itu berdoa juga. Oke. Jadi kita berdoa ini dalam setiap keadaan. Oh, kalau sedih nggak usah berdoa nggak apa-apa kan Prof? Loh, kok gitu? Loh, kan kalau sedih tuh Ani tuh biasanya pengen nangis aja, nggak pengen berdoa. Ayo kita buka dulu ya di Alkitab. Oh ya, oke. Di mana nih Prof kali Kita ini? buka di Matius 26 ayat 36. Oke. Kita buka dulu ya. Prof bacain lagi ya. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, di sini diajarin kalau Tuhan Yesus bisa berdoa di mana aja. Di sini kan ceritanya Tuhan Yesus lagi di taman, tapi tetap Tuhan Yesus cari tempat yang sepi untuk berdoa. Dan di sini juga jelasin, ini waktu itu kan Tuhan Yesus waktu mau disalibkan. Jadi kan Tuhan Yesus waktu itu takut banget gitu kan, tapi dia tetap memilih untuk berdoa. Jadi waktu kita sedih, kita juga harus berdoa. Waktu kita senang, kita juga berdoa. Apapun keadaan kita harus berdoa. Oh iya ya, tadi kan Prof juga bilang kalau berdoa itu artinya ngomong-ngomong sama Tuhan. Berarti keadaan sedih, seneng, takut, kita boleh berdoa ya sama Tuhan. Yes. Nah, Prof, tadi kan Ani udah tahu apa artinya, kapan, di mana, dan lain-lain. Nah, terakhir Ani mau tanya Prof, gimana sih cara berdoa yang benar itu? Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi, yang pertama, kita kalau berdoa itu, yang pertama, kita harus datang ke Tuhan Yesus dengan hati yang benar. Oh, maksudnya apa, Prof? Hati yang benar itu, kita datang ke Tuhan Yesus dengan sikap yang hormat. Jangan waktu marah-marah terus berdoa, "Tuhan, aku lo gini. Nah, itu kan namanya nggak sopan, ya kan? Nah, terus yang kedua, kita datang ke Tuhan Yesus dengan hati yang tertuju sama Tuhan Yesus, bukan untuk dilihat sama orang lain. Terus dilihat sama siapa? Dilihat sama Tuhan dong. Oh, iya juga ya. Terus ada lagi nggak, Prof? Nah, yang ketiga, kita datang ke Tuhan Yesus itu kalau berdoa jangan bertele-tele. Tunggu. Bertele-tele itu artinya apa ya, Prof? Bertele-tele itu kita ngomongnya panjang lebar. Misalnya kita pingin A, gitu kan? Tapi kita ngomong itu dari Z. Oh, iya jadi panjang ya, Prof ya? Iya. Jadi kalau berdoa itu langsung aja kita mau, Tuhan aku mau ini. Tuhan terima kasih ya, gini. Seperti itu. Oh iya. Oke. Ada ayatnya lagi nggak, Prof ini? Ada nih, Oke. Prof bukain ya. Kita buka di Matius 6 ayat 5-8. Kita buka ya, Prof bacain ya. Oke. Matius 6 ayat 5-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat sama orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu
diperlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi seperti itu. Berarti yang bertele-tele tadi Prof, berarti artinya meskipun kita nggak pinter bikin kata-kata, Tuhan nggak peduli kan? Tuhan lihat hati kita ya Prof ya? Iya, Tuhan melihatnya hati kita. Oh gitu. Oke, wah Prof seneng banget hari ini Ani bisa ketemu sama Profesor. Ani jadi tahu banyak banget tentang berdoa. Makasih ya Prof ya. Sama-sama. Dadah Prof. Dadah nih. Aku pulang juga deh. Tunggu sebentar. Teman-teman masih di sana kan? Nah, tadi kita udah denger dari Profesor Elsa tentang berdoa. Banyak banget manfaatnya berdoa dan artinya berdoa dan banyak tentang berdoa. Nah, Ani sekarang mau belajar berdoa yang benar ke Tuhan Yesus. Jadi, Ani pengen ajak teman-teman juga berdoa yang benar ke Tuhan Yesus. Bisa kan pasti teman-teman? Oke, kalau gitu Ani pergi dulu ya teman-teman. Dadah! Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga firman dari Profesor. Nah, adik-adik, ibadah hari ini kita sudah belajar tentang berdoa. Maka aktivitas hari ini kakak mau mengajak kalian membuat pohon doa. Kayak gini ya contohnya. Jadi, kita bisa menulis semua doa-doa dari harapan, keinginan, atau doa untuk orang yang membutuhkan juga bisa kita tulis di pohon doanya. Nah, hari ini kakak akan mencontohkan membuat pohon doanya. Bahan-bahannya gampang sekali. Ada kakak di sini punya kertas lipat, ada kertas buffalo juga atau kertas karton, lalu ada isolasi atau double tape, ada hiasan seperti stik es krim, dan juga ada piring plastik atau piring foam. Nah, kalau kalian nggak ada di rumah bisa pakai kardus atau karton yang tebal. Lalu alat yang digunakan seperti spidol, lem, dan juga gunting. Nah, pertama-tama kita akan membuat kerangka dari pohonnya. Kakak ambil kertas yang berwarna coklat. Kita bentuk menyerupai bentuk batang pohon. Nah, seperti ini kayak huruf Y, lalu tengahnya ada tambahan batang lagi. Lalu berikutnya kita bentuk daunnya yang lebih besar. Kita gunting seperti membentuk bentuk awan. Kalau kalian kesulitan menggunting langsung seperti kakak, kalian bisa mencari polanya juga bisa. Kita butuh 3 daun yang besar. Kakak mau pakai warna yang lain, warna kuning juga bisa. Dan warna merah. Pakai warna hijau juga bisa, tapi kakak lebih suka yang warna-warni. Nah, kita tempelkan dulu bagian belakang daunnya ini sama pola batang pohonnya. Lalu berikutnya kita buat daunnya yang lebih kecil. Kakak mau pilih warna biru.
kalau kalian mau, kalian juga bisa tambahkan buah, misalnya buah apel atau buah jeruk di pohon kalian juga bisa. Nah, sudah jadi seperti ini bentuk pola pohonnya. Lalu kakak mau tulis di sini doa atau harapan. Kita tulis di sini. Pertama kakak mau apa ya? Kakak mau berdoa buat Bapak Jokowi dan juga deretan pemerintahan lainnya biar bisa diberi hikmat dan juga kebijaksanaan dalam memimpin negara. Tulis di sini, semoga pemerintah diberi hikmat dan kebijaksanaan. Lalu kakak mau berdoa buat kesehatan keluarga juga bisa. Diberi kesehatan untuk seluruh anggota keluarga. Kita juga bisa berdoa buat tetangga kita, teman-teman kita, buat orang yang nggak kita kenal pun tapi membutuhkan bantuan doa kita juga bisa doakan. Misalnya yang baru-baru ini terjadi para korban bencana tanah longsor, banjir. Nah, kita bisa tulis beri kesabaran untuk keluarga kita juga berdoa agar corona segera berakhir di Indonesia. Dan yang terakhir kita juga bisa berdoa semoga setelah corona ini berakhir kita bisa kembali lagi ke sekolah dan ketemu sama teman-teman yang lainnya. Segera Nah, setelah doa-doanya sudah tertulis di pohon doanya, sekarang kakak mau ajarin kalian membuat penyangga pohonnya agar dia bisa berdiri. Kakak ambil kertas karton yang tadi, gunting seperti ini. Langkah berikutnya, kita gunting di bagian yang akan menjadi bagian bawahnya. Ini. Kita lipat. Ini di bagian bawah yang lipatan-lipatan kecil ini kita kasih lem. Kita ambil piring plastiknya. Kalian kalau nggak ada seperti yang kakak Adi bilang bisa pakai kertas kardus atau kertas karton. Tempelkan pohonnya di penyangganya yang udah kita bikin. Nah, sisanya kalian bisa tambahin hiasan-hiasan kayak punya kakak, dikasih daun, bisa dikasih pagar atau kasih ayunan. Tapi yang ini kakak mau ajarin kalian membuat rumputnya seperti yang kecil-kecil di bawah ini. Kakak mau warna kuning. Pertama, kita gunting seperti ini. Lalu kita lipat jadi dua. Di bagian yang ada lipatannya ini kita gunting-gunting kecil-kecil.
kita kasih lem sedikit dalamnya. Setelah dia merekat, kita kita oyak-oyakkan seperti ini rumputnya biar menyerupai rumput mainan. Seperti ini. Kita tinggal kasih lem sini. Kita tempel guys. Nah, adik-adik, sudah jadi nih contoh pohon doa yang kakak contohin ke kalian. Kakak yakin apa yang kalian bikin di rumah pasti lebih bagus dari punya kakak. Nah, adik-adik, kalian bisa share foto atau bikinan kalian di Instagram. Caranya kalian bisa foto lalu kalian post di Instagram atau di story Instagram, lalu kalian tag di Instagramnya @BethanyKidsMinistries. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitas hari ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Kita belajar apa hari ini? Belajar tentang duduk omong-omong sama Allah, sama Tuhan. Doa adalah kita duduk omong-omong sama Tuhan. Nah, untuk itu kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Ayo semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana hari ini Tuhan kami belajar Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa. Kami mau suka ngobrol dengan Tuhan, baik dalam keadaan susah, keadaan sedih, keadaan senang, di mana saja. Kami mau selalu omong-omong dengan Tuhan melalui doa kami. Dan kami juga mau siapkan waktu kami sendiri berdoa kepada Tuhan. Kami bisa nyatakan semuanya, apapun itu, kepada Tuhan melalui doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Papa Mama, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kakak adik, Bapak Ibu guru, kakak-kakak sekolah minggu, semuanya berada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan oleh kuasa darah Yesus menyertai dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau selalu bersuka cita. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.